Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Yang pertama terkait dengan dampak double track ini tentu tadi disampaikan oleh Kang Ferry, ada pergerakan in out, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang bertahan. Nah, tadi ada yang menarik ketika dua hal yang paling penting, warga yang pindah secara fisik tapi administrasi belum update. Yang kedua adalah warga yang pindah tapi tidak tahu kemana pindahnya. Alhamdulillah ada sekitar 850 orang yang pindah secara fisik dan administrasinya sudah selesai. Ini saya kira satu hal yang perlu kita syukuri. Tapi ada dua poin tadi yang penting untuk dijadikan bahan buat kami di DPRD maupun di Kesbangpol yang harus kita nanti koordinasikan dengan Disdukcapil, karena ini mengenai berbagai hal, tidak hanya hak warga negara terhadap hak politik, tapi juga hak warga negara atas pelayanan dasar dari pemerintah. Saya kira mungkin nanti dalam kesempatan berikutnya, karena KPU juga sering melakukan pemutakhiran data pemilih, mudah-mudahan ini nanti akan tercapture, terutama orang yang atau warga yang pindah tapi tidak tahu pindahnya kemana. Jadi pertama adalah hal tersebut. Kita ingin memastikan bahwa jaminan hak politik warga bisa terjamin, kemudian dengan hak warga itu bisa menambah kualitas demokrasi kita dan kualitas pemilu di 2024. Karena pemilihan demokratis insya Allah menjamin kualitas pemilunya dan sekaligus juga kualitas dari hasil pemilu itu sendiri. Mudah-mudahan dengan langkah KPU yang cukup taktis menindaklanjuti dari hasil rekomendasi Bawaslu untuk ini bisa dilakukan. Ini warga terdampak double track ini adalah satu bagian. Sementara 68 kelurahan warga yang ada di sana itu adalah total keseluruhan. Sehingga sampai dengan nanti tahapan akhir menjelang pemilu, kita perlu sama-sama kolaborasi, baik dari partai politik, kemudian juga dari DPRD, dari pemerintahan, membantu KPU dan Bawaslu untuk selalu memutakhirkan data pemilih, sehingga kita harapkan sangat minimal warga yang tidak tercapture atau tidak terekam sebagai pemilih. Kita ingin upayakan agar semakin banyak warga yang punya hak terdaftar dalam daftar pemilih tetap nantinya itu bisa diberikan haknya untuk memilih. Apa berhubungan dengan hajat hidup partai politik sebenarnya? Kalau kemarin kalau kita bicara dengan pemerintah daerah, kita bicara tentang hajat hidup warga Kota Bogor, kaitan dengan pelayanan, kaitan dengan hak-hak warga negara dan sebagainya. Walaupun sekarang sudah ada tol Bocimi, nah tepat di kemarin tanggal 23 sampai dengan 31 Desember itu merupakan uji coba tol Bocimi seksi 2. Pertanyaannya cuma satu, Pak, terkait bicara data pemilih yang ada di sana. Saya melihat dari data tadi 1.320 yang memang ini menjadi concern kita. Apakah ini tidak terjadi pertanyaan besar ketika nanti pemilu data ini hadir ataupun tidak? Karena ini bisa menjadi kosong. Pertama yang harus dilakukan hari ini adalah segera dilakukan pendampingan untuk perubahan administrasi. Yang kedua, apabila dari 1.320 katakanlah sudah diusahakan masih ada sisanya, mungkin nanti ya KPU perlu menyusun dari semua perangkat yang sudah ada, apakah nanti tetap di TPS yang lama tapi kemudian dikasih tanda untuk kemudian pada hari H diberikan surat pindah TPS karena memang dia tinggalnya di sana, atau seperti apa, mungkin juga bisa dikonsultasikan ke KPU provinsi maupun KPU pusat terkait masalah ini.
Ayo bergabung di PKS Kota Bogor. Caranya gampang banget. Kamu tinggal isi data diri kamu melalui link berikut. Yuk, tunggu apa lagi? Kita jadi agen kebaikan bersama PKS Kota Bogor.